Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, dan yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan muka bumi ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, izinkanlah saya Haris Arasyid untuk menyampaikan kultum singkat dengan tema cerminan takwa tujuan puasa. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah puasa yang dijalankan dengan benar dan baik insya Allah akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesolehan sebagai cerminan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga kesolehan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yakni kesolehan personal. Apa itu kesolehan personal? Kesolehan personal adalah kesolehan individual yang berupa penghambaan pribadi kepada Allah, seperti salat, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, puasa, dan masih banyak lagi. Kesolehan seperti inilah sesungguhnya sangat mudah kita capai di bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengondisikan situasi dengan sedemikian kondusif, seperti memberi penghargaan kepada siapa-siapa saja atas ibadah yang dilakukannya, berupa pahala 70 kali lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan pengampunan kepada hamba-hambanya atas dosa-dosa yang dilakukannya pada masa lampau. Yang kedua, yakni kesolehan sosial. Kesolehan sosial adalah kesolehan seseorang terhadap orang lain dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya insya Allah akan menghasilkan orang-orang yang peka terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan lain sebagainya. Mereka juga akan memiliki rasa solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan, baik itu berupa barang maupun jasa. Yang ketiga yakni kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan adalah kesolehan yang berhubungan dengan ekologi atau lingkungan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Makna dari potongan ayat ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kerusakan yang terjadi di bumi, baik di darat maupun di laut, semua itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Misalnya pencemaran udara yang disebabkan karena kita terlalu banyak memproduksi sampah berupa asap sebagai efek samping dari kegiatan kita yang terlalu banyak mengonsumsi, baik melalui cerobong-cerobong asap, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa pencemaran udara mengakibatkan jumlah orang yang menderita penyakit saluran napas, terutama asma dan bronkitis, menjadi meningkat. Secara jelas, puasa akan membentuk kesolehan lingkungan. Karena apa? Karena selama berpuasa, banyak hal-hal yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan dapat kita kurangi. Seperti contoh, pada bulan Ramadan kita dapat mengurangi aktivitas-aktivitas yang dapat mencemari lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Seperti menurunnya mobilitas dengan kendaraan bermotor karena merasa lemas pada siang hari. Itu artinya pemakaian BBM pun akan semakin berkurang. Lantas semakin menurunnya konsumsi makanan, minuman, dan rokok. Maka sampah-sampah dan asap yang mencemari lingkungan pun semakin berkurang. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulan yang bisa kita ambil ialah ketiga kesolehan di atas, yakni kesolehan personal, kesolehan sosial, dan kesolehan lingkungan akan benar-benar menjadi kesolehan yang nyata apabila selepas bulan Ramadan, yakni 11 bulan berikutnya, kita tetap meneruskan apa yang sudah kita capai dan kita raih di bulan Ramadan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan ketemu Pak Somad, pulangnya ketemu Bang Mamat. Kultum saya memang singkat, tapi insya Allah membawa manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.